Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Om Swastiastu. Kami dari mahasiswa Universitas Cokro Aminoto Palopo, Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PGSD dari semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang yang akan membawakan materi mengenai pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komasiska Amelia dengan NIM 24014145053. Perkenalkan, nama saya Niang Reni dengan NIM 24014144054. Perkenalkan, nama saya Suci Indah Lestari dengan NIM 24014144079. Perkenalkan, nama saya Trisna Priyanti dengan NIM 24014144079. Baik, langsung saja pada materi yang akan kami bahas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pendidikan. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang bersifat formal maupun non-formal untuk mengembangkan potensi seluruh individu, baik secara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun tujuan dari pendidikan itu sendiri, yang pertama mengembangkan potensi individu, yang kedua mempersiapkan individu untuk hidup di masyarakat, yang ketiga membentuk karakter yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan mandiri. Baik, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan merupakan komponen-komponen yang saling berkaitan dan mempunyai peran penting dalam pendidikan. Unsur-unsur tersebut antara lain adalah peserta didik merupakan sasaran pendidikan. Yang kedua, pendidik. Pendidik merupakan orang yang berperan penting dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah hasil yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Yang keempat adalah kurikulum. Kurikulum adalah rencana pembelajaran sesuai materi pelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi. Unsur-unsur pendidikan yang kelima yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Metode pembelajaran yang efektif dapat membantu peserta didik untuk memahami materi dengan lebih baik. Yang keenam yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran dapat berupa buku, gambar, video, dan alat peraga. Yang ketujuh yaitu evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedelapan yaitu lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah suasana atau kondisi tempat berlangsungnya proses pembelajaran. Lingkungan belajar yang kondusif dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Pentingnya mempelajari unsur-unsur pendidikan. Mempelajari unsur-unsur pendidikan itu sangat penting karena kan yang pertama membantu kita memahami proses pembelajaran secara lebih mendalam. Yang kedua, memungkinkan kita mengevaluasi kualitas pendidikan. Yang ketiga, memberikan kita landasan untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem pendidikan. Yang keempat, membantu kita menjadi peserta didik atau pendidik yang lebih baik. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pendidikan. Faktor-faktor pendidikan ada dua, yaitu faktor yang mempengaruhi pendidikan dan faktor kemajuan pendidikan. Faktor yang mempengaruhi pendidikan itu seperti faktor lingkungan, faktor psikologi, faktor internal, faktor sosial budaya, dan faktor sosial ekonomi. Kemudian faktor kemajuan pendidikan. Faktor kemajuan pendidikan itu seperti kualitas guru, kinerja guru, anggaran pendidikan, kurikulum pembelajaran, semangat belajar anak, dan dukungan banyak. Kesimpulan yang dapat kami berikan dari materi tersebut yaitu unsur-unsur pendidikan merupakan komponen yang saling terkait dan memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Dengan memahami dan memperhatikan setiap unsur pendidikan, kita dapat menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas.